Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pelajaran usul fikih kita pada pagi hari ini. Sekarang kita masuk ke bab al-ijma'. Jangan sampai salah baca dah. Al-ijma' Bu? Pak Rizal lagi Pak. Lepas. Wal ittifaqu anam. Naam. Naam. Sekarang kita masuk kepada al-ijma' secara ta'rifnya. Definisinya al-ijma' lugatan yaitu al-azmu. Mana al-azmu? Azam. Wal ittifaq, yang disepakati. Dalilnya adalah al-ijma' lugatan ini bisa diambil dari qala Allah Subhanahu wa taala fa'ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Ini dalil adalah al-ijma' secara lugatan. Jadi bisa diambil dari dalil. Al-ijma' sendiri itu artinya al-lazmu wal ittifaq. Al-ijma' lughatan al-azmu wal ittifaq. Dalil yang menyatakan bahwasanya al-ijma' itu bermakna lazim, yaitu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa'ajmi'u amrakum wa syurakaakum. Ini dalil yang menyatakan bahwasanya ijma' itu diartikan mana al-azmu. Takdirnya adalah fa'jmi'u. Takdirnya adalah fa'zimu amrakum wa syurakaakum. Itu maknanya. Ini dalil yang menyatakan ijma' itu lugatan bermakna al-azmu wal ittifaq. Ini dalil fa'jmi'u. Berarti takdirnya adalah fa'zimu amrakum wa syurakaakum. Jadi wawnya sebenarnya bukan waw ataf deh ini. Ini di sebelumnya ini ada maf'ulun bihnya yang dihapus gitu. Kenapa? Karena yang namanya syuraka itu dia tidaklah azam kan? Karena yang namanya berserikat itu pasti ada ijma', yaitu digabungkan. Jadi kalau nama perkara berarti harus diazamkan. Dan yang namanya syuraka itu harus ijma', yaitu digabungkan. Itu maknanya itu. Jadi kalau sisi i'rabnya waw di sini bukan waw ataf ke sini. Nah, takdirnya adalah wa ajmi'u syurakaakum. Kalau ini takdirnya fa'zimu amrakum. Inilah mana al-ijma' al-azmu wal ittifaq. Apa? Iya. Dia bukan waw ataf dia. Ini bisa istiqnafiyah dia.
dia melanjutkan kalimat yang baru yang tidak ada kaitannya dengan sebelumnya dia. Kemudian secara istilahan al-ijma' itu adalah ittifaq mujtahidi hazil ummah, yaitu kesepakatannya para mujtahid. Yang jelas yang melakukan ijma' di sini adalah para mujtahid hazil ummah. Nah, ini kenapa dia pakai ya di sini? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummati. Dari sisi lughahnya gimana? Ittifaqu mujtahidi hadhil ummati. Nih, mujtahidi kenapa dengan ya? Karena dia mudhofun ilaih. Aslinya ittifaqu mujtahidina aslinya. Tapi karena dia bersambung dengan idhofah dengan mudhofun ilaih, dihapuslah huruf nunnya gitu. Contoh seperti apa kan? Muslimu al-ummati misalnya. Di huruf nunnya dihapus gitu. Kalau dia posisinya sebagai mudhofun ilaih atau al-idhafah gitu. Di sini disepakati oleh para mujtahid umat ini. Maksudnya ini adalah para ahlul ilmi, bukan kita. Ba'dan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada. Kemudian ada yang bikin ijma'. Apakah itu diterima atau tidak? Dari secara definisi tidak memungkinkan. Karena ijma' itu terjadi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Berkumpulnya para ahlul ilmi kemudian mempermasalahkan dalam satu permasalahan, permasalahan. Mereka sepakat di dalamnya. Lalu maka disebut ijma'. Setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul masih hidup, karena masih ada Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah sendiri adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul penjelas dari Al-Qur'an. Ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukumi syar'i, berdasarkan hukum syar'i. Misalnya kalau bukan hukum syar'i disepakati misalnya 2 lebih besar dari 1. Itu kan hukumnya hukum akli. 2 lebih besar dari 1. Nah, apakah itu masuk ijma' apa tidak? Tidak. Kenapa? Tapi kan disepakati 2 dari orang sepakat 2 lebih besar dari 1. Secara hukum akli sepakat orang semua nak. Sepakat ya? Enggak, orang kan sepakat semua. Dari hukum akli 2 lebih besar dari 1. Sepakat enggak kita? 2 atau 1 lebih kecil dari 2. Sepakat enggak kita? Silakan ijma' itu adalah kesepakatan. Tapi masuk enggak dia dalam ijma' yang dimaksud di dalam usul fikih? Dalilnya adalah ala hukum syar'i, harus disepakati berdasarkan hukum syar'i itu. Misalnya orang menyatakan kalau salat itu wajib, puasa wajib, zakat wajib. Ijma' apa tidak itu? Ijma' itu jangan ragu. Ya, kalau ragu bahaya. Salat, zakat, saum sepakat kaum muslimin. Hukumnya wajib. Jadi bagi yang melanggarnya atau mengatakannya tidak wajib, apa konsekuensi yang harus diterima dia? Kafir ya kan? Kafir dia. Kecuali dia mengatakan ini tidak wajib, ya kan? Salat tidak wajib, puasa enggak wajib, zina tidak haram katanya. Kecuali pertama dia itu orang baru masuk Islam. Yang kedua mungkin dia tinggal di daerah terpencil,
kemudian masuk Islam. Dia nggak tahu kalau solat itu wajib, kalau zina itu haram. Maka belum bisa dihukumi dia sebagai kafir. Kecuali kalau dia hidup di tengah-tengah banyaknya ahlul ilmi, banyaknya ilmu pengetahuan, lalu diingkari solat itu tidak wajib, cukup dengan atau macam-macam membayar saja. Karena kan orang bayar solat kepada gurunya sekian juta, ampun dosa. Ada di daerah Jawa Barat ada sekali setahun tidak sholat, tidak puasa Ramadan, cukup dengan dibayar kepada gurunya. Nah, yang kaya guru iya, yang menderita murid bakure 1 tahun, gurunya menikmati. Nah, itu ada tuh kan. Nah, berarti ijma' di sini adalah yang disepakati dari sisi hukum syar'inya kita itu. Kayak sholat itu. Bagi yang melanggarnya, maka dia keluar dari Islam. Kemudian kan ijma' ini kan semuanya harus sepakat. Misalnya, kalau ada seorang ahlul ilmi menyelisih dari yang ijma', apakah itu termasuk ijma' atau tidak? Kan ijma' itu kan syaratnya disepakati seluruh. Dari 100 orang, 100 itu sepakat. Ini 100 orang ini orang ahlul ilmi. Dari 100 cuma ada satu yang tidak sepakat, atau misalnya menyelisih yang 99. Apakah itu termasuk ijma' atau tidak? Itu tidak termasuk ijma'. Kecuali dengan ada salah satu pernyataan Ibnu Jarir at-Tabari. Beliau mengatakan satu atau dua saja yang keluar, itu tidak akan mempengaruhi ijma' menurut beliau. Enggak, maksudnya adalah kata Imam Ibnu Jarir at-Tabari, sekiranya ada satu permasalahan dan di antara permasalahan yang 100, kemudian ada satu atau dua yang tidak sepakat dari yang 100 itu, menurut Imam Ibnu Jarir at-Tabari itu bisa terhitung ijma' meskipun dua orang menyelisih mukhalifannya. Nah, itu termasuk menurut beliau. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap satu perkara itu disepakati oleh secara keseluruhan, itu baru ijma' itu. Enggak boleh tidak. Sekarang perkara musik itu ijma' apa? Ada enggak yang menyelisihi perkara hukum musik itu? Kalau ada yang mengatakan ijma', itu kata Imam Ahmad, man idda'a hadzal ijma' faqad kadzaba. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, sekarang soal pertanyaan hukum musik itu masuk ijma' atau ada ikhtilaf dalamnya itu? Dia adalah ikhtilaf itu. Kenapa? Dari semua para ulama ada yang berselisih dari hukumnya. Cuman nanti ada beberapa syaratnya kan. Sampai ada sebagian itu menyelisih itu. Tapi kalau dibilang saya menyatakan ini hukumnya ijma', kata Imam Ahmad, man idda'a hadzal ijma' faqad kadzaba. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang menganggap ini adalah perkara ini ijma', padahal di dalamnya masih ada perselisihan, maka dia pendusta itu. Itu. Iya. Dapat tak baca ke ilahi. Iya. Itu dia. Itu cara memahami suatu permasalahan itu termasuk ijma', ya kan? Nah, jadi kita nggak bisa menyatakan ini ijma'. Ya lihat dulu lah kepada pernyataan para ulama kita. Jangan asal kita mengatakan dengan hawa nafsu kita katakan ini ijma' itu kan. Kecuali sholat sepakat orang itu sudah termasuk ijma'. Sholat, puasa, haji, terus apa lagi? Zakat, itu sepakat itu kan.
wajib hukumnya. Kemudian zina itu haram. Orang sepakat tuh. Menurut zina ada khilaf enggak Rahmadi? Jadi pintunya dibolehkan. Pintunya dibolehkan di Rahmadi. Tapi zatnya diharamkan. Iya. Iya. Karena hukumnya kalau masjid ialah pagi ada jadi dia ijma itu syaratnya harus disepakati oleh keseluruhan para ulama. Cara menghukum? Contohnya, Bu? Itu itu yang membedakan nanti pelaksanaannya. Tapi secara hukumnya sepakat orang. Kalau hukumnya memang harus dipotong. Tapi yang membedakan itu kalau sekira melihat sampai di mana dia, atau ada enggak sebab yang mengharuskan dia kena hukum. Itu ada baru. Tapi kalau memang hukumnya itu dipotong tangan, itu sepakat itu. Iya, potong. Iya, kaum muslimin itu sepakat. Iya. Iya, makanya dibilang selain hukum Allah itu kan bermasalah ya kan. Kemudian fa kharaja bi qaulina man sayaqra. Aqidu yan aqidu. Jadi di sini selain dari irtifak itu adalah adanya perselisihan perbedaan meskipun dari satu yang sebagaimana dijelaskan tadi kan. Misalnya di majelis ini kita sepakat misalnya bikin peraturan bagi yang terlambat misalnya kan, dihukum misalnya kan, datang Rahmadi. Setuju dah. Berarti kesepakatan yang tadi itu tidak masuk ijma. Bisa diperselisihkan di dalamnya kan. Meskipun tertulis dibikin Syekh Rahmadi tidak setuju kan dengan alasan gini. Tapi orang yang terlambat datang bisa jadi dia kena kafarohnya atau membayar denda, atau dia tidak membayar denda. Karena hukumnya tidak disepakati kan. Tapi kalau disepakati semuanya dari majelis itu yang menetapkan 10 orang sepakat, kemudian nggak ada yang menyelisihnya, berarti hukumnya menjadi qat'i dia nanti kan. Sepakat itu. Jadi yang melanggar ini kena. Tapi kalau misalnya satu yang keluar dari kesepakatan itu, berarti penerapan hukumnya tidak menjadi ijma itu. Masih dalam perselisihan. Boleh diambil, boleh ditinggalkan itu. Kalau masih dalam perselisihan. Tapi kalau dalam ijma ya harus kita ambil, enggak boleh kita menyelisihnya itu. Karena sudah disepakati itu. Nah, menikah ijma atau apa Rahmadi? Hukumnya apa? Halal. Betul. Kemudian fala yan aqidu ma'hu al-ijma'. Katanya, maka itu tidak masuk ke dalam ijma' katanya. Itu masuk dari sepakat, kecuali sepakat. Makna dari selain sepakat itu, yaitu ada selisih, ada satu yang memperselisihkan. Jadi dari satu yang memperselisihkan ini, maka dia tidak termasuk bagian ijma' itu.
Wa kharaja biqaulina mujtahidi. Tafadhal Pak Rizal. Langsung kenapa? Wa kharaja biqaulina mujtahidi. Wal muqalliduna yu'tabaru wifaquhum khilafuhum. Jadi maksudnya di sini adalah yang tidak termasuk mustahid itu adalah golongan orang awam dan muqallid seperti kita. Kita ini masuk awam dan juga muqallid. Jadi jangan sampai kita ini status kita muqallid seolah-olah kita menjadi mustahid ya. Menetapkan ini halal, ini haram, ini ijma', ini tidak ijma'. Padahal status kita masih muqallid. Jadi lawan dari mustahid adalah muqallid. Jadi orang muqallid itu adalah tidak bisa menetapkan satu hukum. Dia hanya mengikuti aja. Berbeda dengan mustahid. Mustahid itu dia bisa menyaring, diambil, akhirnya terciptalah sebuah hukum. Itu nama mustahid. Kalau kita ini muqallid baru dan awam, ikutin aja. Misalnya pendapat ulama ini ya udah ikutin aja. Maka kita masih muqallid. Kemudian ada lagi yang agak lebih sedikit lebih di atas muqallid, kalau bisa kita mutabi'at dalil ya. Mengikuti dalil. Jadi kalau muqallid itu dia apa kata ulama menjelaskan seperti ini ya udah dia terima aja, dia amalkan. Kalau mutabi' dalil, dia akan mempertanyakan dalil. Misalnya di fikih kan jarang dicantumkan dalil-dalil dari para ulama itu kan. Jadi kita cari ini mana dalilnya ini. Apa dasar dari istinbat hukumnya Imam Syafi'i ini. Kita cari dalilnya. Itu nama mutabi' dalil itu. Kemudian fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum. Jadi orang awam muqallid itu tidak dianggap kesepakatan mereka dan perselisihan mereka. Itu maksudnya. Jadi muqallid sepakat. Ya, kami sepakat nih hukum ini. Ubah ini. Kemudian kami enggak sepakat ini permasalahan ini. Kami berselisih di sini. Statusnya padahal muqallid. Kecuali statusnya mujtahid dia itu baru bisa dia menetapkannya itu. Tafadhal man, Pak. Wa kharaja biqaulina ijma'u ghairiha ya fala yu'tabar. Jadi selain dari umat ini adalah maksudnya adalah hadhi ummah. Umat di sini adalah umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Islam. Kemudian ijma' ghairiha, kesepakatan umat selain Islam. Maka dia tidak termasuk ijma'. Apa contohnya? Nasara di kalangan mereka itu sepakat kalau Allah itu bagian dari tiga atau trinitas katanya. Itu menurut orang Nasara. Mereka sepakat kan? Meskipun ada sebagian mereka yang tidak sepakat di antara mereka, tapi ada di antara mereka itu kebanyakan mereka itu sepakat Allah bagian dari yang tiga. Apakah itu termasuk ijma' apa tidak? La yu'tabar. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari umat Islam. Karena yang melakukan ijma' itu adalah umat Islam. Kalau di luar Islam tidak dianggap. Misalnya seperti orang Hindu menganggap itu dewa atau dewa apalah ini. Mereka sepakat kan kalau dewa mereka ini gini-gini. Asura atau apalah ya kan. Tapi itu bukan termasuk ijma' karena datangnya dari mereka itu ya kan.
Iya. Hasilnya Rahmadi. Jadi itu maksud dari ittifaq mujtahidi ahzil ummati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syar'i. Nah, tafaddal man? Tafaddal Ustaz. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa kharaja bi qawlina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ittifaquhu bi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yu'tabaru ijma'an min haitsu kaunihi dalilan min haitsu kaunuhu dalilan lian dalila hasala bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn wa lidzalika idza qala sahabiyyu kunna naf'alu aw kanu yaf'aluna kadza ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana marfu'an hukman la naqlan lil ijma'. Kama seperti yang disampaikan tadi kan, kalau masih ada rasul maka tidak ada ijma'. Ini maksudnya. Maksudnya di sini adalah wa kharaja bi qaulina ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain dari maksud pernyataan ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ittifaquhum fi ahdin Nabi, yaitu para sahabat bersepakat pada satu permasalahan padahal pada satu Nabi masih hidup. Fala yu'tabaru ijma'an. Maka kesepakatan dari para sahabat tadi itu dikala Nabi masih hidup, maka dia tidak terhitung ijma'. Maksudnya min haitsu kaunuhu dalilan. Kenapa? Dikarenakan sunnah Nabi itu atau Nabi sendiri itu adalah dalil, sumber atau dalil. Tidak sepakat, maka tidak bisa dibilang ijma'. Nah, karena kan syarat dari salah satu ijma' itu adalah dia terjadi setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana para kaum muslimin yang mujtahidnya itu bersepakat dalam hukum syar'i. Lianna dalila hasala bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrin. Karena dalil itu adalah yang didapati itu dari sunnah Nabi itu berupa ucapan Nabi, perbuatan Nabi dan diamnya Nabi gitu. Itu dalil. Jadi diamnya Nabi, ucapan Nabi, perbuatan Nabi itulah dalil. Jadi Nabi masih hidup karena sunnah Nabi itu adalah sumber. Jadi tidak bisa berijma'. Mungkin di zaman sekarang misalnya kita katakan misalnya si fulan direktur diwewenangi untuk ditugaskan atau diberi wewenang untuk melakukan ini ya. Semuanya harus merujuk ke si direktur ini. Kalau bahasa apanya gambarnya. Kemudian para anggotanya itu bagaimanapun tidak bisa membuat sebuah keputusan, melainkan harus bersumber datang dari direkturnya itu. Nah, sepakat dia nih. Misalnya saya buat jalan undang-undang atau saya bikin aja sebuah aturan dah. Kalau pagi itu masuk jam 8 dia. Sedangkan direktur mengatakan setengah 8. Direkturnya masih ada. Ini di sebuah perusahaan ya kan. Apakah termasuk ijma' semua karyawan itu yu'tabar apa tidak? Dianggap apa tidak? Semuanya tentu satu perusahaan. Iya. Sedangkan direkturnya masih ada. Ya, karena mutlaknya itu dari direktur. Tiba-tiba katanya kami sepakat masuk jam 8 jalan ada. Sedangkan direktur mengatakan setengah 8. Direkturnya masih ada. Kecuali direkturnya tidak ada atau misalnya masa transisi misalnya kan. Nah, baru apa dia? Begitu pula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada, kemudian para sahabat membuat suatu kesepakatan dalam satu permasalahan, maka permasalahan tersebut tidak dianggap ijma'. Kenapa? Karena Nabi masih ada. Kalau nggak ada Nabi baru, karena ijma' itu terjadinya syaratnya adalah setelah wafat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat itu kalau ada apa-apa tersandek langsung kepada Rasul bertanya. Nggak bisa diapakan. Berbeda setelah Rasul wafat. Baru mereka sepakat mereka itu semuanya itu.
Meskipun dikatakan walizalika idza qala sahabi, kalau sahabat mengatakan kunna naf'al, dulu kami mengerjakan ini, atau dulu mereka mengerjakan ini pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana marfu'an, karena marfu' ada yang hukmi, ada yang apa? Ada yang sharih itu hukmi. Apalagi kemarin? Marfu'. Atau ada yang bilang marfu' sharih namanya. Kalau hukmi itu dari sahabat mengatakan kunna naf'al atau umirna au amarna. Hakikah wa hukum. Hakikah itu sama dengan sharih. La naqlan lil ijma', tidaklah dia bermasuk pada ijma'. Ini di usul fikih ini pelajarannya terkait dengan yang dahulu-dahulu itu. Bab-bab terdahulu ada kaitannya itu. Wa kharaja biqaulina man sayaqra tafaddal. Oke. kharaja biqaulina ala hukm syar'i. Itafaqhum ala hukmi aqliyin aw 'adi fala madkhala kama qultu anifana ala hukmi syar'i. Dan syarat yang lainnya adalah dari ijma' itu adalah disepakatinya itu harus hukum syar'i. Kemudian ittifaquhum ala hukmi aqli, kesepakatan mereka dalam hukum akli itu berarti tadi kan 2 lebih besar dari 1. Itu hukum akli, ya kan? Aw adi, yang biasa. Misalnya kalau dalam hukum adi itu kalau malam dingin itu biasanya kan apa? Siangnya pasti panas, ya kan? Kan biasanya seperti itu. Kalau misalnya malamnya terasa dingin, orang-orang pasti sepakat siangnya pasti matahari terbit terik, panas benar. Itu yang hukum adi. Meskipun sepakat semua orang kan, baik hukum adi maupun hukum akli di sini. Idzil bahtu, apabila pembahasannya fil ijma' kadalilin min dalil syar'i. Kalau pembahasan dalam ijma', maka ijma' itu harus berdasarkan dalil yang syar'i atau hukum syar'i. Jadi misalnya sepakat, orang pasti sepakat lah. Kalau hujan itu pasti dingin, ya kan? Sepakat orang kan? Kan biasanya, tapi itu bukan ijma'. Atau seperti tadi, di malam hari kalau misalnya cuaca udara itu terasa dingin, biasanya paginya panas terik, ya kan? Itu kan hukum adi gitu. Jadi biarpun disepakati oleh semua manusia, tapi dia tidak termasuk ijma'. Alasannya apa? Karena hukum yang disepakati itu bukan hukum akli, bukan pula hukum adi, tapi harus hukum syar'i itu. Itu syarat ijma' itu. Nah, mafhum? Wal ijma'u hujjatun li adillati minha. Tafadhal Rahmadi. Jangan salah baca antum ini Rahmadi. Bahaya antum salah bacaan ini. Hah? Haja? Ijma' dengan haji. Ijma' dengan haji. Ijma' dengan haji dia. Hujjatun li adillatim. Ini maksudnya adalah ijma' itu adalah hujjah berdasarkan dalilnya. Minha di antaranya. Tafadhal Rahmadi. Pakai irama Ramadi, pakai irama. Pakai suara yang bagus lah. Itu baca Quran harus memperindah.
Ba'dah mi'atin. Syuhada ala nas yasmal Syuhada'u yasmal 'alan nasi yashmalul yasmalul syuhada syahadati syahadati syahadatu syahadatu ala a'maluhum a'malahum Jangan dulu. a'malihim wa amal ahqam wa 'ala wa amal ahkam ahqam ahkamil a'malihim wa wasyahidu qawluhu makbulun. Di sini disebutkan ini dalil pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 143 dengan mengatakan ijma' itu adalah hujjah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami jadikan kalian itu umat pertengahan, umat yang moderat, tidak keras, tidak lembek. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian itu menjadi saksi bagi manusia. Syuhada 'alan nas yaitu menjadi saksi, maksudnya adalah saksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul berserta dengan kitabnya. Nanti pas di hari kiamat nanti kita ini menjadi saksi bahwasanya rasul sudah datang ya Allah. Kitab pun juga sudah diturunkan, itu kan. Yashmulu syahadatu ala a'malihim wa ala ahkami a'malihim. Maksudnya adalah persaksian yang kita katakan tadi itu meliputi amal perbuatan mereka dan juga hukum-hukum amal mereka itu. Maksudnya di sini adalah rasul diutus datang beserta dengan kitab, kemudian amal-amalan umat terdahulu itu dan hukum-hukum yang ada pada umat terdahulu itu sudah ada dan kita menjadi saksi. Jadi kita ini umat Rasulullah SAW saksi pada bagi seluruh manusia. Rasul Iya, kita ini saksi atas kebenaran Rasul, kitab Rasul dan juga amal-amalan para nabi dan rasul terdahulu. Amal-amalan dan hukum amal yang terdahulu. Iya, bahwasanya nabi telah diutus. Dan kita mengatakan, ya Allah, nabi telah diutus. Kitab sudah diturunkan, nabi dan rasul sudah ada. Kemudian amal-amal mereka pun sudah dikerjakan, ya kan? Dan hukum-hukum itu sudah ada, itu kan? Kemudian wasyahidu qauluhu makbulun, dan persaksian di sini ucapannya adalah makbul, diterima itu. Iya, karena kan sudah iya. Nah, kalau ada yang menyelisih, nggak ada rasul itu begini dah. Nah, padahal sudah jelas terang, ya kan? Kita mengatakan, ya Allah, benar ya Allah, Engkau telah mengutus rasulmu, Engkau telah mengirimkan kitabmu, memberikan kitab kepada mereka, ya kan? Nah, berarti yang orang menyelisih ini nanti akan dihukum sama Allah. Enggak lah. Orang kafir langsung dimaksukin. Enggak, kalian kafirnya ya. Iya. Iya. Kita ini dijadikan umat yang menjadi saksi nanti, karena kita umat moderat, umat yang pertengahan, tidak keras, tidak lembek. Jadi nggak boleh keras juga, nggak boleh lembek. Terlalu keras jadi khawarij, terlalu lembek jadi murji'ah. Itu dia. Nah, antum mau jadi apa Rahmadi? Khawarij apa murji'ah? Mu'tazilah. Iya, hobinya pacaran tak boleh, pindah kamu tak boleh. Iya. Ambil jadi khawarij Rahmadi. Khawarij itu orangnya jujur Rahmadi. Khawarij itu jujur. Makanya Imam Bukhari ada guru dari orang khawarij karena saking jujur. Jujur dia dalam apa? Cuma dia keras.
keras dia dalam. Iya. Ekstrimnya ke kanan atau ke kiri? Dia ekstrim kiri dia. Gampang. Dia kan ada al-ifrat dan tafrid. Kalau al-ifrat kan berlebih-lebihan. Kalau tafrid, al-ifrat. Ini seperti ini dia. Al-ifrat lawannya tafrid. Nih. Ini yang berlebih-lebihan, ini yang mudah-mudahan. Tasahul. Al-ifrat dan tafrid. Kalau ini yang berlebihan, nanti dia menjadi ekstrim. Sebelah kiri dia. Ini sebelah kanan. Al-ifrat, nah dia ini golongannya biasa masuk pada Khawarij. Mu'tazilah juga ifrat juga dia tuh. Mengkafirkan dosa besar juga. Hah? Iya, Mu'tazilah termasuk ifrat juga dia, mengkafirkan pelaku dosa besar. Tafrid dia bermudahan, menyepelekan. Ini maksudnya nanti kepada murji'ah. Jadi katanya ya tafrid. Nah, jadi tafrid ini yang bermudah-mudahan dalam perkara iman. Nah, misalnya orang bermaksiat imannya tidak akan terganggu. Enggak usah lah, biarlah aja. Itu nomor murji'ah. Ya biarin aja lah itu. Enggak apa-apa. Misalnya pemimpin ulul amri itu tetap taat katanya. Itu murji'ah itu. Jadi iman itu tidak akan terganggu dengan kemaksiatan, stabil. Bahkan lebih parah lagi murji'ah itu orang itu imannya bisa stabil kayak Abu Bakar dan Umar. Nah, misalnya Rahmadi menyembah patung, sujud. Selagi dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Nah, kalau dalam murji'ah enggak apa-apa biarlah. Berarti selagi ucapannya, hatinya masih meyakini dia iman. Murji'ah itu kan dia apanya di iman. Di iman dia apa di amal. Hah? Sayang kepada orang miskin sampai mau miskin. Enggak, beda itu ihtiram, Bu. Itu beda lagi kasusnya. Oh, tafrid. Tafrid itu adalah menyepelekan bermudah-mudahan dalam akidah. Enggak ada. Enggak ada yang bagus. Yang bagusnya di sini, Pak. Di tengah-tengah nih. Ya, seperti wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Ini sudah langsung rekomendasi dari Allah kan? Allah jadikan kita ini umat yang pertengahan. Tidak seperti ini dalam permasalahan agama dia mudah-mudahan. Dalam akidah juga ada. Iman. Dalam ad-din. Apa? Banyak itu. Itu kalau direkam gitu. Ada banyak. Kan sampai kiamat itu. Ustaz, contohnya kalau orang yang Natal kita juga ikut mengucapkan selamat Natal. Iya itu bermudah-mudahan itu. Iya. Menyambut. Kalau dia sebagai tamu negara hanya sekedar sambutan aja, tidak berlebihan, karena itu yang cium-cium itu tidak boleh berlebihan tuh. Kalau sesuai dengan protokol kenegaraan tidak masalah. Memperingati hari kelahiran kita sendiri dengan berpesta, misalnya. Bisa juga dia. Juga pesta pernikahan yang berlebihan sampai yang bertahun-tahun timbang. Iya. Jadi dalam Islam itu enggak boleh ifrat, enggak boleh tafrid. Karena Allah sendiri mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah. Allah sendiri yang menjadikan kita ini umat yang pertengahan gitu.
Nah, istamir ya Rahmadi. Qauluhu ta'ala as-tsaniyah. الثاني قوله تعالى Ya, tafadhal. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله السورة النساء الآية 59 دل على أن ما Ittafaqu alaihi haqqun. Jadi di sini adalah dalil yang kedua, ijma' itu ada dalilnya dalam surah An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian itu berselisih pada sesuatu, maka kembalikanlah perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya itu. Jadi jangan ke manusia, kepada Allah dan Rasul. Berarti kalau sekarangnya kepada apa? Al-Quran dan hadis. Kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis itu. Ini menunjukkan bahwasanya kesepakatan adalah di atas kebenaran. Kata Nabi SAW, la tattami'u ummati apa? Ala la dhalalah. Tidaklah umatku itu tersepakat dalam kesesatan. Nah, itu maksud dari ini. Ada ketiga ini. Jadi kalau ada permasalahan, kembali kepada Allah dan Rasul, kembali pada Quran dan hadis. Kemudian dari Quran dan hadis itu nanti keluar hukum lagi kan, diambil, disepakati, berarti jadi ijma' dia itu maksudnya. Jadi jangan sampai kita membuat ada permasalahan kasus, ya menurut saya ginilah, menurut saya begini, menurut saya begini. Jadi harus kembalikan kepada Quran dan hadis. Duduk, ambil Quran, ambil hadis, kemudian dibacakan, kemudian disimpulkan digini-gini, udah sepakat, baru jadi ijma' itu. Nah, kalau Ustaz itu mungkin beda pendapatan gitu, Pak. Beda pendapatan. Iya, tapi kalau para ulama dulu itu memang beda pendapat mereka. Nah, itu beda pendapatan dan kepentingan kan. Enggak. Bukan itu duniawi itu. Itu perkara duniawi. Yang diperselisihkan para ulama dahulu itu perkara syar'i, kemudian semuanya ada dalil. Nah, itu yang disepakati diperselisihkan para ulama. Nah, istamir ya Rahmadi. Ummati ala dhalalah. Apa artinya Ramadi? Tidaklah umatku itu sepakat di atas kesesatan itu. Mustahil. Ini perkara mustahil. Nah, karena ada mengatakan asalnya muslim itu adalah orang jujur. Asalnya muslim itu jujur dia itu. Maka nggak akan sepakat mereka itu. Pasti ada yang membantah ya kan. Nah, Ar-Rabi' ya Rahmadi. Akhir. Hah? Ijma'u al-ummati ala syai'in imma ayyakuna haqqan wa imma ayyakuna batilan.
Fa'in kana haqqan fahuwa hujjah. Wa'in kana Naam, sahih. hujjatun wa in kana batilan fa kaifa yajuzu ay tajmi'u Nah, tajma'a hadhihi ummati ummah al-alati ummah ummatu ya akram al-ummah hiya akramu mundu al-ummah al-ummah ma'mimu mundu hiya akramu al-umam ma'mimu akramu al-umam al-ummah ma'mimu. umami Nah, umami. Allah mundu Allah Allahi na'am mundu ahdi nabil Nabil nabi nabiha illa ha ila kiamat saati ala amrin batil amrin ba la yarda bi la yadallah la yarda la yarda la yarda bihillah ha hi hu billahi bihillah billahi Itu apa tadi? Ini tidak selamat. Kedua. billahi ah fa'il fa'il mansub masuk hadza min akbarul mahal muhal min akbaril muhali. Jadi di sini Allahu sebagai fa'il. Posisi lafzul jalalah di sini posisinya menepati posisi fa'il, ya kan? Ar-rabi' an-naqula, kami katakan ijma'ul ummati ala syai'. Dari sepakatan umat itu pada di atas sesuatu, kan? Adapun kemungkinannya ada di atas yang kebenaran, ada di atas kebatilan. Kalau kita jumpai kesepakatan itu, umat ini sepakat di atas yang hak, maka dia hujjah dia itu. Maka kita ambil itu. Kemudian apabila sepakat di dalam kebatilan, maka dia adalah bukan hujjah. Di sini bagaimana bolehnya ijma umat ini, padahal umat ini adalah yang Allah muliakan, kan, semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Yang mana perkara batil ya Allah tidak meridainya. Di sini yang mengatakan adalah mustahil umat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sepakat di atas kebatilan. Kenapa dalilnya? Karena kata Nabi la tasma'u ummati ala dolalah. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala setelah memuliakan umat ini sejak Rasul diutus, itu mustahil mereka itu sepakat di dalam kebatilan. Tapi mungkin 1, 2, 3 pasti ada yang melakukan kesalahan atau kebatilan. Maka itu tidak bisa dijadikan hujjah. Hadal maksud. Entah saya talwaq nuwasil fil subil qadim insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.